Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan coaching tentang supervisi akademik rekan guru, tentang permasalahan yang nanti akan dia diskusikan dengan saya. Mari kita lihat coaching supervisi akademik rekan sejawat. Perkenalkan, saya Sui Indarti, SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Air Gas. Saya akan diberikan coaching supervisi akademik oleh Coach Pak Ahmad Sumartono SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 3 Air Gas. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bu? Pak, ini mau bertanya Pak. Saya mau sekalian diskusi tentang pembelajaran di dalam kelas Pak. Oh, ada masalah apa tuh di pembelajaran di kelas? Untuk pembelajaran di kelas ini sebenarnya lebih ke saya bagaimana caranya penguasaan kelas Pak. Penguasaan kelas di mana siswanya itu nantinya akan saya ajak belajar berkelompok tapi di luar kelas. Oh, rencana itu di sini tujuannya untuk bagaimana caranya bisa mengorganisasikan pembelajaran dengan baik ya? Iya Pak. Untuk mengorganisasi kelasnya. Kalau seandainya Ibu katakan itu, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu untuk mencapai situ apa? Ukuran saya untuk keberhasilannya itu nantinya siswanya bisa kreatif Pak, kreatif dalam pembelajaran tentunya, terus juga penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran juga untuk memperkenalkan ke siswanya itu sendiri Pak. Jadi ada pembelajaran baru untuk mereka. Iya, artinya ukuran keberhasilannya nantinya tertib gitu ya, kemudian kondusif ya. Terus mereka bisa menggunakan aplikasi dalam pembelajaran. Iya benar Pak. Kira-kira Ibu itu punya kesempatan apa di diri Ibu itu, ada kesempatan apa untuk mencapai? Untuk kesempatannya ini saya sudah mendapatkan Pak ya, pernah juga konsultasi dengan wakil kesiswaan. Itu saya sudah mendapatkan kesempatan kalau saya diizinkan untuk belajar selain di dalam kelas. Takutnya tadinya saya takutnya nanti mengganggu pembelajarannya di kelas lain. Namun saya mendapatkan kesempatan itu untuk belajar di luar kelas. Itu kepercayaan ya Pak sebenarnya dari lingkungan keluarga sekolahnya. Mendukung ya? Iya mendukung. Ya, kalau Pak. seandainya Ibu mengukur diri dari skala 1 hingga 10 untuk mencapai tujuan Ibu tadi, kira-kira posisi Ibu tuh di posisi berapa dari 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Yang rencananya itu saya rencananya mau, kalau yang sekarang pencapaiannya baru 6 Pak, kira-kira 6, jadi masih ragu-ragu gitu. Kayak gitu ya, mau diskusi gitu ya? Iya Pak. Nah, kalau Ibu membicarakan tadi tentang tujuan yang ingin dicapai ya, anak bisa dengan aplikasi gitu ya, itu bisa diorganisasikan dengan baik. Nah, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai itu? Kekuatannya itu saya melihat siswanya itu Pak antusias dengan pengenalan aplikasi-aplikasi yang baru sekarang ini. Makanya saya ingin memperkenalkan aplikasi itu juga berbarengan dengan pembelajaran di dalam kelas di pelajaran bahasa Indonesia itu Pak. Jadi berbarengan antara teknologi dan pembelajaran gitu rencananya Pak. Itu kekuatannya ya? Iya. Oke, sekarang Bu, kalau bicara seperti itu, kalau sudah ada kekuatan seperti itu kan, nah kemungkinannya atau peluang apa yang bisa Ibu ambil kira-kira peluangnya kalau sebenarnya Ibu punya kekuatan tuh, bisa misalnya kekuatannya ini gitu ya. Nah, kesempatannya kemungkinan apa atau peluang apa yang bisa Ibu ambil? Saya berharapnya dari pembelajaran ini nantinya kan pembuatan cerita fabel Pak. Diharapkan siswa itu nantinya, saya maunya siswa itu bisa
membuat film, Pak. Film dari cerita-cerita fabel. Jadi siswanya bisa memerankan fabel ya, dari mereka sendiri, bentuknya film gitu. Ya, berarti punya gambaran itu sendiri. Iya sih sebenarnya, Pak. Ya, mungkin perlu penguatan aja ya. Iya. Terus untuk kalau seandainya sudah ada peluang, kira-kira kalau seandainya mau ke arah situ ada hambatan nggak, Bu? Kira-kira yang kira bisa menghambat, menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang Ibu pilih? Hambatannya sebenarnya dari saya sendiri, bagaimana siswa mengendalikan siswanya, Pak, mengkoordinasi siswa. Kan ini kan rencananya goalsnya itu kan mau pembuatan film fabel. Cuman kendala sayanya ini bagaimana mengarahkan siswa untuk membuatkan film itu, karena keperluan dalam pembuatan film itu kan tentunya banyak. Namun saya punya kendala yang ngerasa nggak enakan, Pak, sama siswanya. Bagaimana cara saya gitu untuk kesananya, Pak? Iya, itu hambatannya ya. Nah, tadi sudah ada kekuatan tuh, sudah ada peluang tuh, itu sudah juga ada hambatannya. Kira Ibu bisa nggak memikirkan solusinya? Sudah ada gambaran, oh saya tuh kekuatannya ini, peluangnya ini, kemudian hambatannya ini. Kalau dari Ibu sendiri, kira solusinya bagaimana? Kalau dari saya solusinya ya, Pak, lebih ke per tiap kelompok lebih intens untuk mengkoordinasinya. Kalau saya kelemahannya dalam kelompok besar, Pak, untuk mengkoordinasi siswanya. Mungkin nantinya karena mereka ini bikin filmnya berkelompok, mungkin saya per kelompok nantinya. Mereka berkelompok, saya pencar. Biar saya fokusnya ke kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Biar nantinya lebih fokus ke beberapa gerintil siswanya dulu, baru nanti ke satu kelasnya. Rencananya sih, Pak, gitu. Nah, itu ada Ibu, nanti bisa Ibu nanti ketika mau pembelajaran Ibu buat FPP-nya, terus Ibu sisipkan pembelajaran kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian anak kan beragam tuh. Iya. Anak kan bagaimana caranya mereka itu belajarnya bisa secara berdiferensiasi sesuai mereka. Nah, Ibu sendiri yang nanti akan memikirkan seperti apa untuk pembelajaran itu. Oh iya. Itu solusi yang bisa Ibu pakai gitu ya. Jadi Ibu sendiri yang mengeluarkan solusi, saya mau apa, itu sudah digambarkan itu. Nah, rencananya Bu bagaimana? Mau apa yang mau dilakukan rencana untuk mencapai? Rencananya pertama kali siswanya tentunya disuruh berkelompok dulu ya, Pak, ya. Berkelompok, terus memberikan contoh ke siswanya dan memberikan gambaran perlengkapan untuk dalam pembelajarannya nanti, yaitu memerankan fabel. Yang goalsnya nanti terbuatlah satu film fabel yang mereka yang perankan gitu. Nah, dari rangkaian rencana itu ada berapa tuh? Apa saja? Jadi mau membuat fabel ya. Terus apa lagi? Kemudian mereka membaca dulu awalnya. Iya, pertamanya membaca, terus habis itu setelah itu mereka membuat kerangka dulu, kerangka cerita, membacanya ini dari berbagai sumber. Setelah berbagai sumber itu membuat kerangka ceritanya. Setelah membuat kerangka ceritanya, mereka mempersiapkan dalam pembuatan film tadi, Pak, rencana dalam memerankan fabel tadi. Sudah itu selesai. Nah, kira-kira prioritasnya apa, yang mana dulu nih yang mau diawali prioritasnya? Prioritasnya yang pertama kali, Pak, ya. Yang mau Ibu lakukan terus apa? Pertama kali mengkoordinasi kelompok tadi, karena saya kesulitannya kan kelompok besar, berarti saya harus mengendalikan ibarat kata kelompok kecilnya dulu. Setiap siswa sudah berkelompok, itu saya tapi ke kelompok kecil-kecilnya terlebih dahulu, habis itu baru secara keseluruhan, Pak. Iya, berarti ya ada strateginya ya. Iya. Strategi sudah mengarah ke sana ya, strateginya ya. Mengelompokkan, kemudian organisasi yang dalam pembelajaran. Kira-kira jangka waktu Ibu mempersiapkan rencana aksi berapa lama? Kalau untuk rencana aksinya itu 3 jam pelajaran, Pak. 3 jam pelajaran. Setelah itu
di pertemuan selanjutnya baru mengarahkan siswanya dalam membuat film tadi, dalam memerankan film tadi. 2 kali pertemuan ya? Iya, 2 kali pertemuan. Terus saya kira kalau seandainya selesai pembelajaran tuh, ukuran keberhasilan yang pengen Ibu Swi capai itu, ukuran keberhasilan yang seperti apa anak-anaknya? Siswa sudah mampu, Pak, sudah mampu dalam memerankan fabel tadi. Bentuknya dalam video. Jadi dalam video itu mereka sudah mampu dalam menceritakan fabelnya. Jadi dalam menceritakan, memerankan, jadi juga mampu menggunakan aplikasi dalam pembuatan video-video tadi. Ya. Gitu. Nah, kamu tadi sudah menyusun tadi rencana aksi, Iya. sudah menyampaikan rencana aksi, itu bagus sekali, luar biasa saya rasa. Nah, kira-kira kalau seandainya ada gangguan nih, ya dalam membuat rencana aksi, gitu ya, gangguan, kan pasti ada mungkin gangguan-gangguan. Bagaimana caranya Ibu mengantisipasi gangguan? Mengantisipasi gangguan untuk sejauh karena ini pembelajarannya rencananya di luar kelas, itu gangguannya palingan di cuaca, Pak. Kalau pun misalnya cuacanya tidak bersahabat, nanti siswanya palingan saya ajarkan untuk di dalam ruangan saja, lebih ke merefleksikan bagaimana mereka itu merancang video-video tadi yang sudah diambil sebelumnya. Kalau misalnya ada yang kekurangan, diperbaiki untuk memperbaiki. Jadi dalam menggunakan aplikasinya juga. Ya, Ibu harus mempersiapkan antisipasi gangguan tersebut ya. Iya, Pak. Komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu buat, atau mau dibiarkan saja atau mau dieksekusi atau bagaimana? Apa komitmen Ibu? Saya kira Komitmen saya ini siswanya harus mampu, Pak. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Oke, hadir semua untuk hari ini. Komedi. Karena tadi habis upacara, terus hari ini memulai hari Senin, kalian merasa terbebani dengan hari Senin ini, makanya kita merilekskan pikiran dan badan, apalagi banyak tugas. Nah, sekarang yuk, tangan di atas paha, paha diri sendiri ya, jangan paha teman ya. Ya, terus lemaskan bahu, otot-otot yang ada di kepala ini silahkan lemaskan. Nah, boleh goyang, jangan digoyang juga boleh sih. Kalau misalnya kalian mau merilekskannya dengan goyang-goyang boleh. Tapi ya langsung semangatnya di ini, siapa diputar ya, oke. Oke, sudah rileks, sudah rileks, tangannya di paha, lemaskan otot-ototnya, kosongkan pikiran ya. Tatap mata Ojan. Oke. Karena sudah lemas, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan ya. Jangan sampai narik, jangan sampai keluar angin, tapi hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Hilangkan beban, rilekskan, rileks. Tenang. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam.
kita merefleksikan kembali materi-materi yang sudah kita belajar yang kemarin, di mana saya sudah menugaskan kalian untuk memerankan fabel ya. Nah, sudah berkelompok ya? Sudah. Coba berkelompok dulu. Mana kelompok-kelompoknya? Buat kelompok dulu. Ya. Singa dan tikus. Tiga ya. Pada suatu hari, ada seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon. Tikus berjalan sambil asik bernyanyi hingga ia tidak melihat apa yang ada di depannya. Rupanya tikus menginjak puing pisau hingga ia tergelincir dan terjatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja, singa dan tikus menjadi teman untuk selamanya. Oke, ini kita fabel yang nantinya akan kita perankan ya. Nah, kalau ini dengan menggunakan animasi ya, tentunya kalau kalian membuatnya masih belum bisa seperti ini ya. Namun kita bisa memerankan fabel ya, seperti yang sudah Ibu pernah jelaskan sebelumnya bahwa minggu ini kita akan memerankan fabel ya. Ini salah satu contoh cerita fabelnya dan Ibu akan menampilkan pula bagaimana menampilkan cerita fabel. Kalau ini dengan menggunakan animasi, nanti ini Ibu akan jelaskan contoh ya, bagaimana jika kita sendiri yang memerankan. Fabel kan hewani ya, kita nggak mungkin menjadi hewannya ya, berarti kita harus memerankannya, tapi tentu dengan properti yang mendukung ya. Contoh dari filmnya tadi loh. Mana ya? Taruh. Ada? Nah, serigalanya, coba lihat serigalanya. Biri-birinya ada mana? Ulah serigala yang lapar. Ini nih. Aku mau biri-biri. Ada serigala di sini. Tolong! Habis Apa ya?
itu salah satu dalam memerankan drama ya. Salah satunya itu coba kita perhatikan lagi ya. Properti apa saja yang dipakai selama pementasan Upin dan Ipin ini? Mengambil cerita fabel Singa dan Tikus. Berarti kalian berperanlah sebagai orang kalian itu adalah singa dan tikus. Kalau singa misalnya warnanya warna coklat, berarti kalian propertinya juga bajunya warna coklat. Kalau tikus warna apa? Putih ada laut. Hitam. Putih. Kedatin. Kalau tikus itu identik dengan warna hitam ya. Nah, warna hitam. Jadi kalau warna hitam berarti identiknya berarti kalian pakai juga baju warna hitam ya. Terus yang lainnya selain Bu, video komik suaranya kurang jelas, bisa kalian tambahkan teks ya. Jadi misalnya ada ini kan videonya, kalian tambahkan aja teksnya di bawahnya, teks dialognya. Tapi harus memperhatikan kebahasaannya juga. Kebahasaannya juga diperhatikan ya. Terus tampilkan nama-nama kelompoknya, anggota-anggotanya, itu semuanya ditampilkan. Terus propertinya dipersiapkan secara matang. Strukturnya, jangan lupa strukturnya dan kebahasaannya diperhatikan. Jadi jangan sampai hanya kalian asal-asalan saja. Kalau untuk cerita fabelnya di pertemuan sebelumnya sudah saya lihat, itu udah bagus. Jadi cerita fabel yang sudah dipilihnya udah bagus. Tinggal kalian memerankannya, ya, memerankan dan hasil finishing. Paling mudah yaitu mengeditnya di aplikasi Capture, ya, Capture. Ada yang belum bisa pakai aplikasi Capture? Ready. Ada, siapa? Ready. Nanti biar bisa minta aja sama wanita biasanya hobi nih edit. Nantinya ya yang belum selesai nih ya tugasnya ya, ada satu kelompok yang sudah kelompoknya Fana, Edgen, Karisa, Amel ya, dan Irma ya. Nanti akan saya tampilkan juga ya yang kelompok yang sudah mengirimkan tugasnya. Tulis kelas, nama tidak usah. Kelas saja, nama tidak usah. Namanya tidak usah. Ya. Kelas saja. Tanggal hari ini tanggal 6 Maret. Ingat, nama jangan kelinci dan kura-kura sama. Empat ekor kucing dan harta karun. Baris. Jerapah dan kancil udah bikin tumpuannya. Udah, siapa yang jadi jerapahnya? Gue, kancil lo. Di kemana ya? Ini ya, Sokong Kevin and the gang. Judulnya apa? Terbang. Siapa yang jadi terbang? Zikar. Kelinci ini. Pura-pura. Ngambil gambarnya di mana? Di belakang sana. Oke. Kak bisa balik ke ini. Saya kalau langsung untuk video. Ini adalah akhir produk. Ini adalah akhir produk dari cerita yang sebelumnya sudah kalian pilih, kalian buat kerangkanya. Pada suatu hari, di taman bunga terdapat seekor kelinci dan kucing yang lagi asik main kejar-kejaran. Kalau tidur jangan di jalan dong. Apakah iya? Iya, kami mau lagi jalan kami dong. Kami mau main kejar-kejaran. Kucing dengan jahatnya mendorong si kura-kura. Dan kura-kura pun mental sejauh 5 meter. Nah, ini kita naik dulu saja. Dan kamu
Kura-kura pun menangis sedangkan kucing dan kelinci menertawakan si kura-kura. Kamu pikirin, kamu yang sakit bukan kami. Ya gitu. Keesokan harinya, kelinci dan kucing sedang berjalan-jalan. Kemudian tidak sengaja kelinci terjatuh. Kucing pun terlihat sangat panik. Kura-kura pun berusaha menolong kelinci tetapi Kak bisa mulai dari saya langsung untuk video. Ini adalah akhir prolog dari cerita yang sebelumnya sudah kalian pilih, kalian buat kerangkanya. pada suatu hari di taman bunga terdapat seekor kelinci dan kucing yang lagi asik main kejar-kejaran. Kalau tidur jangan jalan dong. Apakah iya? Ya, kamu mau melekin jalan kami dong. Kami mau main kejar-kejaran. Kucing dengan jahatnya mendorong si kura-kura. Dan kura-kura pun mental sejauh 5 meter. Kura-kura pun menangis sedangkan kucing dan kelinci menertawakan si kura-kura. Kamu pikirin, kamu yang sakit bukan kami. Ya gitu. Keesokan harinya, kelinci dan kucing sedang berjalan-jalan. Kemudian tidak sengaja kelinci terjatuh. Kucing pun terlihat sangat panik. Kura-kura pun berusaha menolong kelinci tetapi Memang kamu gak lihat ya kalau dia yang bergerak. Memang apa yang ingin kamu lakukan? kura-kura pun menolong si kelinci dan kucing dan kelinci pun menyesal atas perbuatannya tadi. Kelakuanku, iya. Dan aku minta maaf juga ya, Teong. Iya, kelinci. Ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah melakukan wawancara di awal ya. Iya, Pak. Di observasi gitu ya. Kemarin saya juga sudah mendampingi Ibu tentang observasi pembelajaran kelas. Nah, sekarang saya pengen tanya-tanya nih tentang observasinya. Setelah Ibu kemarin mengajar di kelas dengan RPP yang dibuat gitu ya. Oke, tujuan kita hari ini kita pengen melihat di praobservasi kemarin apa yang Ibu rencanakan, kemudian apa yang Ibu analisis mengenai peluang, kemudian mengenai kesempatan. Nah, saya kira di observasi kemarin muncul atau tidak, itu tujuan kita hari ini. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Bu,
perasaan Bu Sri Indati ya, setelah melakukan pembelajaran kemarin selama 2 kali 40 menit jam pelajaran, itu bagaimana perasaannya yang Ibu rasakan? Lebih mengeksplor ya Pak, gimana ya Pak ya namanya, ini pengalaman baru ya Pak ya bagi saya mengajar siswa, apalagi mengajar siswanya di luar ruangan. Ini adalah pengalaman saya untuk pertama kali, baru awal-awal, lebih ekspresif lah Pak ya. Yang tadinya saya biasanya mengajar di dalam kelas, sekarang itu mengajarnya juga mengajak siswanya ke luar kelas, itu lebih mengekspresikan kreativitas guru baik siswanya apa gitu. Nah itu perasaannya ya Bu ya? Iya. Perasaan setelah mungkin kemarin mengajar dengan RPP yang dibuat. Nah di situ Bu itu mengalami kendala nggak selama dalam proses pembelajaran? Kendalanya kemarin itu saya sebelumnya itu kendalanya itu dalam mengkondisikan siswa dalam satu kelas. Nah, kendala yang sekarang itu karena belajarnya di luar ruangan dan siswanya saya bebaskan untuk mengeksplor lingkungan sekolah. Cuma saya kendalanya itu mengawasi siswanya karena mereka kan berpencar ya Pak ya, mengeksplor ke sana kemari siswanya itu, jadi agak di lingkungannya saja Pak. Iya ya. Itu artinya kan sesuai dengan yang kita bahas aspek atau strategi yang ingin kita lihat kan, ada proses pembelajaran itu adalah bagaimana caranya mengorganisasi kelas, bagaimana menguasai kelas biar siswa itu fokus dalam proses pembelajarannya. Iya. Ya. Nah kemudian kemarin Ibu sudah ini menyampaikan tentang kesempatan tuh yang Ibu miliki, itu kesempatan yang Ibu miliki kemarin. Nah kira-kira dari kesempatan itu gambarannya siswa-siswa itu bagaimana belajarnya? Kalau dari siswanya belajarnya lebih kondusif ya sih Pak, lebih kondusif siswanya, terus dukungan dari guru-gurunya, rekan sejawat juga mendukung dari aktivitas belajar tersebut. Nah, artinya penguasaan kelasnya itu bisa kendalikan ya? Iya. Nah, gitu. Kemudian terus kemarin kan kita sama-sama lah itu mengarahkan bahwa pembelajaran itu kan sesuai dengan RPP yang Ibu buat nih ya, ada tentang pembelajaran kompetensi sosial dan emosional nih. Oh iya, nah, iya. Kalau kemarin Ibu menyampaikannya di bagian mananya di pembelajaran kompetensi sosial dan emosional ini? Pembelajaran Kompetensi sosial dan emosional kemarin Bapak Ibu kalau nggak salah kemarin dengan teknik stop ya? Iya, stop. Itu bagaimana Pak? Pembelajarannya itu saya di awal pembelajaran Pak, di awal pembelajaran itu ada teknik stopnya, jadi saya belum ke materi, siswanya saya ajak mereka teknik stop tadi gitu. Artinya untuk mindfulness ya, Iya. biar mereka berada sepenuhnya dalam proses pembelajaran gitu ya. Benar Pak. Artinya melepaskan aktivitas ini Iya. Bapak kemarin kan. Iya. Nah, terus mereka diarahkan ambil nafas ya kalau nggak salah ya? Ambil napas, awal-awalnya mereka ambil napas, meregangkan bahu, terus tangannya itu diletakkan di pahanya, lalu setelah itu mereka tarik napas secara perlahan, merilekskan semua beban pikiran lah ibaratnya katanya. Kalau menurut Ibu itu tujuannya apa ya kira-kira? Itu mengenjoykan siswanya untuk masuk ke pembelajaran yang akan mendatang, bukan mendatang sih, yang akan dipelajari gitu ya Pak, karena itu kan di peregangan itu kan di awal pembelajaran gitu. Ya itu
stop ya. Rasa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian lebih fokus. Nah, sebaiknya memang dari ibunya ya, dari ibunya sebagai ibu itu ya ke arah sana. Iya. Jadi sudah bisa kan Bu? Udah, alhamdulillah udah dapat belajar. Pembelajaran baru ya. Iya. Nggak dari stop. Iya. Yang mengerjakan. Nah, kemudian kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi nih. Gimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang kemarin ketika ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, ada diferensiasi proses. Di sisi mana Ibu menyelipkan diferensiasi konten dan diferensiasi yang lainnya? Di sini saya mengajak siswa ya Pak ya. Awalnya itu saya mengajak siswa nonton karena ini cerita tentang teks cerita fabel, jadi siswanya saya ajak menonton filmnya dulu, film fabel. Setelah menonton film fabel itu siswanya saya ajak untuk menyebutkan atau menjelaskan cerita yang sudah mereka tonton. Terus selain ceritanya, fabel itu punya strukturnya, saya mengajak mereka menentukan struktur dari fabelnya yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Terus saya mengajak siswa juga, kan rencananya kita akan memerankan fabel. Jadi kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan dalam memerankan fabel dari yang video yang sudah saya tayangkan sebelumnya itu. Terus setelah itu saya mengajak siswa juga menggali kemampuan mereka, gaya belajarnya mereka itu seperti mana dalam memerankan fabel. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya, karena setiap siswa itu kan punya kelompok gaya belajarnya, dan mereka saya kelompokkan lagi untuk memerankan fabel itu. Artinya kan setiap siswa itu memiliki kebutuhan sendiri atas belajarnya ya, terus sendiri yang dalam proses belajarannya itu sudah memberikan mereka materi gitu ya, tentang cerita gitu ya. Kemudian itu juga sudah memberikan gambar-gambar di sana ya, gambar-gambar yang sudah dikatakan tadi. Kemudian itu juga sudah menampilkan video, kontennya sudah berbeda-beda. Nah, itu artinya sudah muncul Bu untuk diferensiasi kontennya. Jadi dengan konten yang berbeda, kadang anak itu memang memang kebutuhannya beda-beda. Kemudian yang prosesmu ada nggak yang prosesnya? Proses diferensiasi prosesnya ada nggak yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid? Tentu ada Pak. Iya, mereka kan dari gaya belajarnya mereka saya arahkan sesuai kemampuan mereka dalam memerankan fabel. Kalau siswa yang kinestetik, saya suruh mereka menjadi tokoh dalam fabelnya. Kalau yang audio visual itu mereka saya arahkan untuk bagian pengambilan bagian dan memerankan video itu bagian pengambilan videonya gitu, atau bagian belakang layarnya. Iya, kalau diferensiasi produknya artinya mereka kan menghasilkan karya. Karya apa ya yang mereka setelah dari pembelajaran itu? Dari hasil yang tadi, karena saya sudah mengarahkan kemampuan gaya belajarnya, nanti mereka sudah mengirimkan hasil karyanya itu bentuknya film fabel Pak. Iya, dan sekarang itu dari hasil yang tadinya mereka karyanya buat fabel, dari merekanya menggunakan aplikasi, dari rekaman video itu rekamannya itu menggunakan aplikasi dan membuatlah satu cerita fabel yang utuh. Ya, itu terkadang kan anak itu beda-beda. Ada yang pengen mereka itu membuat video gitu ya, ada yang pengen mereka hanya menampilkan gambar ya. Nah, ada juga yang hanya mereka memiliki kemampuannya hanya di sebuah artikel atau cerita fabelnya. Itu diferensiasi produk ya. Itu jadi sudah muncul dalam pembelajaran yang dulu lakukan kemarin. Nah, kemudian solusi yang kemarin kita bahas di observasi ya, solusinya tentang penguasaan kelas, kemudian tentang organisasi kelas. Nah, itu berjalan dengan sesuai rencana nggak, sesuai dengan SPP yang dibuat? Alhamdulillah Pak, berjalan ya? Berjalan Pak. Nah, bisa diceritakan Bu bagaimana solusi yang Ibu kemarin katakan kemudian itu bisa berjalan dengan
Nah, kemarin kan saya kesulitan dalam apa namanya penguasaan kelas keseluruhan. Jadi saya bagi-bagi itu siswanya per kelompok. Jadi saya menguasai tiap kelompok kecil dulu Pak. Nah dan itu ternyata berhasil Pak, karena lebih ke kelompok kecil, jadi lebih mudah menurut saya ya untuk penguasaan kelasnya Pak. Oke. Ini Bu, kalau kemarin sudah dilakukan proses pembelajarannya ya, dari awal kemudian dari pembelajaran inti dan sampai penutup tuh. Nah, Ibu punya rencana selanjutnya nggak? Rencana selanjutnya nggak? Apa yang ingin Ibu lakukan kira-kira biar pembelajaran yang kemarin itu bisa menjadi lebih baik kira-kira? Apa rencananya? Rencananya Pak, yang tadinya saya lebih ke penguasaan kelas, yang tadinya sayanya kesulitan penguasaan kelas dalam satu kelas, dan penguasaan sekarang itu saya menguasai kelas secara kelompok kecil. Mungkin rencananya nanti saya akan belajar mulai ke penguasaan kelas secara keseluruhan Pak. Gitu. Terus selain itu siswanya juga akan saya ajak dengan gaya belajar yang baru Pak. Gitu. Yang ini kan kita memerankan fabel gitu. Dengan nanti di pelajaran yang lainnya kita akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu. Saya ulangi lagi Bu, kan tadi kemarin ada kendala-kendala ya, gangguan ya. Gangguan kira-kira yang gangguan kemarin terantisipasi nggak? Kalau misalnya hujan gitu ya, hujan ketika di luar lapangan ada proses pelajaran mereka berkelompok. Nah itu kemarin terjadi nggak? Atau bisa diantisipasi seperti apa? Bisa diantisipasi Pak. Ya. Bisa diantisipasi yang tadinya misalnya siswanya belajarnya di luar ruangan tadi, kalau misalnya ada kendala cuaca itu saya ajak siswanya ke dalam ruangan lagi ya. Tapi dengan belajarnya yang tadinya mereka ini memerankan fabel, tapi saya ajak mereka untuk mengevaluasi tugas yang sudah mereka selesaikan yang sudah adanya dulu. Jadi evaluasi untuk kalau mereka ada pengambilan gambarnya sedikit, ya itu yang dievaluasi. Betul gitu. Ya kalau seandainya kemarin dikatakan Pak posisi saya di posisi 6 ya kalau nggak salah ya. Kalau setelah pembelajaran kemarin kira-kira Ibu ini menempatkannya Ibu tuh sekarang di posisi berapa? Kenapa kok di posisi itu kok bisa misalnya atau meningkat atau menurun atau bagaimana? Meningkat Pak. Meningkatnya kalau dulu kemarin itu di posisi 6, kalau sekarang saya merasa di posisi ke-8 Pak. Karena saya rencana saya yang kemarin yang sempat saya bicarakan dengan Ahmad itu berjalan sesuai rencana. Posisi 8 ya? Iya. Nah kalau kemarin kan artinya agak susah dalam penguasaan kelas ya. Itu artinya memang kita harus mengelompokkan siswa gitu ya, mengelompokkan siswa yang seperti itu kita lakukan ya. Nah sudah di posisi 8 berarti kan sudah tahu nih apa yang akan dilakukan ke depannya seperti apa gitu ya, biar belajarnya bisa lebih fokus, pembelajarannya bisa lebih menyenangkan yang dianggap anak-anak. Nah kira-kira anak-anak di sana itu merasa tertekankah atau tertekankah atau mereka bahagia ketika dalam proses pembelajaran ini yang dilakukan? Bahkan sekarang mereka meminta lagi Pak. Minta lagi di pelajaran selanjutnya, tapi kan kita sesuaikan lagi dengan materinya. Tapi mereka sekarang itu merasa senang karena dilihat dari mereka ini minta lagi gitu. Dengan gaya pembelajaran yang sama gitu Pak. Nah, kemudian kalau seandainya sudah melakukan pembelajaran tadi sudah bagus ya, dari posisi 8 gitu ya. Nah, kira-kira nanti komitmennya ini untuk mempertahankan ada proses pembelajaran itu, komitmennya terhadap yang dilakukan tadi bagaimana? Atau pengen ditingkatkan atau tetap atau bagaimana? Tentunya pengen ditingkatkan Pak, apalagi saya masih
masih awal berkecimpungan dengan dunia pendidikan ini. Baru ya. Iya baru, jadi saya butuh referensi lagi dari materi pembelajaran untuk di kelas bagaimana Pak. Jadi saya akan meningkatkan Iya. pembelajaran. Nah, kira untuk meningkatkannya itu siapa yang bisa membantu Ibu, dan kira hal-hal apa yang bisa membantu Ibu untuk bisa mencapai ke arah sana? Siapa ya Pak? Kalau siapa tentunya warga sekolah Pak. Warga sekolah saya sangat membutuhkan dukungan, karena nantinya saya pastinya banyak tanya Pak. Iya. Banyak tanya karena saya memang ilmunya masih sedikit, dan selama 1-2 tahun belakangan ini saya memang banyak tanya ke warga sekolah itu, dan mereka sangat membantu saya Pak. Gitu. Terus Hal apa hal yang bisa membantu? yang membantu, karena setiap kegiatan yang saya lakukan itu baik ke pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas itu sangat didukung oleh rekan-rekan sejawat juga Pak, dan kepala sekolah serta wakil pelajaran. Ya, itu berarti memang harus ada motivasi fisik ya dari Ibu Iya. ya, yang membangkitkan Ibu, karena Ibu kan sebagai seorang pendidik ya. Nah, itu Ibu sudah tahu tuh kekuatannya, sudah tahu kekuatannya, sudah tahu peluang apa yang saya punya. Jadi kita melakukan pendekatannya ya, pendekatan kekuatan Ibu ya. Jangan kadang kita kan berpikirnya pendekatan kelemahan. Iya. Nah, silakan Ibu bangkit sendiri untuk ke arah sana ya. Nah, terus apa sih tindak lanjutnya dari pertemuan kita hari ini ya? Tindak lanjut apa yang Ibu mau lakukan? Tindak lanjutnya ya Pak ya. Kalau ini kan saya baru mendapatkan ilmu tentang diferensi konten lah yang itu Pak ya, untuk dapat ilmu baru dari Pak. Tentunya saya ingin belajar lagi tentang cara-cara belajar, mengajak siswa, bagaimana permulaan dan mengajar secara di kelas itu Pak, untuk siswanya lebih menarik siswanya. Iya, Yang iya. tadinya kan kalau bahasa Indonesia sayanya tidak ada gaya belajar yang seperti diferensi konten ataupun, nantinya saya pengennya lebih dapat ilmu lebih dari ini Pak. Ya, saya kalau saya sih tidak banyak membantu ya Ibu. Saya cuma hanya mengantarkan saja biar Ibu menggali sendiri apa yang Ibu punya gitu ya. Biar Ibu sendiri yang memikirkan rencana aksinya bagaimana gitu ya. Nah, saya rasa itu pertemuan kita hari ini ya, apa yang Ibu lakukan kemarin dari mulai kita observasi sampai observasi memang kelihatan berbeda dari pembelajaran biasanya. Anak lebih menarik ya, lebih antusias ya, karena Ibu sendiri yang memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan mereka di pembelajarannya. Sangat bermakna pertemuan kita hari ini karena bisa membicarakan tentang apa yang ingin dimunculkan dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, itu saja mungkin Bu, terima kasih atas waktunya. Nanti kita diskusi lagi tentang proses pembelajaran. Kalau seandainya Ibu ada yang mau kita diskusikan, ya saya siap untuk memberikan ya pendampingan. Akhirnya kita sama-sama belajar untuk menggali potensi kita masing-masing. Terima kasih Bu Sriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kasih aplaus dulu.